Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Adiscawan, NPM 06.2020107295. Di sini saya mau mempresentasikan tugas evaluasi pertemuan 1, di mana sebenarnya pada pertemuan 1 ini seperti TM. TM itu kayak lebih ke penjelasan bagaimana sih praktikum pada tahun ini itu seperti apa dan tapi di sini kan pertemuan di buku praktikum ada soalnya tugas evaluasi, maka tetap saya dikerjakan nanti pas di tugas praktikum yang pertemuan 1 tidak ada karena diisi dengan TM. Oke, penjelasan tentang basis data. Basis data dapat diartikan sebagai himpunan kelompok arsip berupa file atau tabel yang saling berhubungan dengan adanya pengulangan tanpa adanya pengulangan, seperti kumpulan data tabel kalau menurut saya pribadi. Untuk penjelasan tentang DBMS, perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, mengontrol akses basis data. Contoh yang termasuk DBMS itu DBase, Foxbase, dan Airbase. Perhatikan ERD toko sepatu. Nah, untuk di sini nama relasi kardinalitas ada 5. Buatlah contoh. Pertama, sepatu memiliki warna. Ini seperti ada seperti yang kita tahu, hubungan antara tabel bisa many to many, one to many. Nah, untuk di sini sepatu memiliki warna one to many, sepatu mempunyai merek one to many, transaksi memproses sepatu one to many, proses melakukan transaksi one to many, pegawai mengelola transaksi one to many. Ini hasil CDM dari tabel ERD yang ada di soal. Ya. Terus selanjutnya ini ada PDM, sebenarnya hampir sama, cuma di PDM ini lebih detail dari CDM. Biasanya ini tahap akhir kalau mau udah buat database. Ya, saya lanjut ke pertemuan 2. Pengertian constraint. Constraint adalah nilai-nilai yang diisikan pada sebuah kolom yang terdapat pada tabel, di mana pada tabel setiap atribut tidak pasti memiliki constraint, tapi pasti mempunyai seperti constraint itu seperti not null, unique, dan lain-lain. Apa fungsi utama dari constraint? Untuk menjamin konsistensi integritas data yang diisikan pada sebuah tabel. Jadi setiap atribut akan memiliki karakternya masing-masing, seperti unique, not null, null, dan lain-lain. Primary key dan foreign key. Bedanya primary key adalah kunci utama yang unik dan dimiliki setiap tabel. Untuk foreign key itu seperti turunan dari primary key. Nilainya terkait, pasti foreign key ini nanti terhubung sama primary key. Nah, untuk jenis-jenis constraint ada kolom level constraint hanya diterapkan pada sel tertentu. Tabel level constraint batasan, keseluruhan tabel yang membatasi tipe data dan seluruh tabel. Soal kelima, macam-macam constraint pada SQL adalah ada primary key, ada foreign key, unique, not null, check, dan default constraint. Primary key seperti yang tadi, kunci utama. Foreign key ini adalah turunan dari primary key yang berhubungan dengan primary key di tabel lainnya, biasanya pasti mempunyai tabel induk. Unique ini seperti kata isi dari database itu tidak boleh sama dengan yang lain, makanya unique. Not null ini tandanya tidak boleh kosong. Jika kosong maka error, maksudnya harus diisi oleh user. Check constraint digunakan untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam kolom memenuhi syarat tertentu. Jadi setiap input pasti ada yang memiliki syarat seperti huruf besar, hashtag, dan lain-lain. Default constraint ini digunakan untuk memberikan nilai default kolom jika tidak ada nilai yang diberikan, seperti itu.
Oke, saya lanjut ke tugas evaluasi pertemuan 3. Nah, untuk tugas evaluasi pertemuan 3 ini masuk ke DDL. DDL itu seperti memanipulasi tabel. Nanti ada DML, itu memanipulasi isi tabel. Apa yang Anda ketahui tentang DDL? Nah, untuk perintah-perintah yang ada di DDL itu ada create, alter, drop, dan truncate. Create untuk membuat tabel, alter untuk mengupdate atau memanipulasi suatu tabel, baik mengupdate, menambah, menghapus ataupun mengganti. Drop untuk menghapus. Truncate digunakan untuk menghapus secara permanen, jadi data itu tidak tersimpan pada database. Bagaimana query SQL yang membuat database perpustakaan? Nah, ini create database DB perpustakaan. Untuk nama database biasanya disamakan dengan isinya biar mudah dimengerti. Koneksi exam berdasarkan CML, aktifkan Apache dan MySQL di exam, terus masuk cexam MySQL dan bin, enter, terus ketik MySQL min urut. Nah, untuk memakai database biasanya use nama database-nya apa. Tuliskan SQL untuk menghapus kolom alamat. Nah, untuk menghapus pakai drop, alter tabel, supplier. Supplier ini nama tabelnya, drop alamat. Nah, ini digunakan untuk menghapus atribut alamat. Untuk soal kelima, menambahkan kolom email dengan tipe data varchar pada tabel di bawah ini. Nah, untuk ini namanya add tabel. Alter tabel, nama tabel, add email varchar 30. Nah, untuk varchar ini tipe datanya seperti itu. Nah, lanjut ke tugas praktikum dahulu. Nah, tadi kan tugas evaluasi, ini tugas praktikum. Apa yang disebut relasi atribut tabel dan untuk relasi tabel dengan kolom baris tempat data disimpan, atribut itu judul kolom dari suatu relasi, domain himpunan yang mungkin untuk digunakan untuk atribut tabel itu baris dari suatu relasi, degree itu jumlah atribut dari relasi, kardinalitas itu jumlah tabel dan suatu relasi. Ke kardinalitas itu relasi sih. Untuk memiliki beberapa karakteristik, sebutkan 5 karakteristik tabel. Nama relasi dalam basis berbeda dengan yang lainnya. Masing-masing atribut suatu relasi terdiri dari simple atribut dan bernilai tunggal. Tidak ada tupel yang ganda. Tabel-tabel tidak boleh berurutan. Atribut tidak perlu berurutan. Lengkapilah bagian-bagian kosong di bawah ini. Nah, untuk nomor 1, tabel pasti mahasiswa, karena ini data mahasiswa, itu nama field, record 45. Untuk nomor 4, degree itu jumlah, kardinalitas ada 5. Sebutkan yang termasuk kandidat key, primary key, dan foreign key. Kandidat key ada 2, ID mahasiswa, NIM dan IK karena unik. Terus primary key hanya ada 1, foreign key, NIM. Lanjut soal kelima, identifikasi soal di bawah ini. Nah, ini hasilnya. Di mana ID member INT 7, varchar 20, nama belakang 20, saya isi sedemikian rupa yang menurut saya cocok. Jadi di sini data-datanya nama ya 20 biar umum, judul, nama depan, nama belakang, kelamin, tanggal, alamat, buku, dan lain-lain. Saya isi sedemikian rupa seperti ini. Ya, saya lanjut ke tugas evaluasi pertemuan 4. Tugas evaluasi ini lebih ke banyak codingnya, lebih ke ketik query.
Ya, lanjut saya pertemuan 4. Langkah pertama masuk ke database, cd c.2 mysql exam mysql bin, terus mysql min urut use database seperti biasa. Lalu kita inputkan create table primary key npm varchar sesuai yang di atas. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke soal kedua. Perintah yang diinginkan untuk constant ke dalam tabel sebelumnya dibuat pada nomor 1. Oh, jadi nomor 1 kan belum ada key-nya, kecuali ini ID. Soalnya kalau auto increment harus pakai primary key, kalau nggak pakai error nanti. Kemarin sudah saya coba. Nah, jawabannya seperti ini. Sebenarnya pada saat input ID kemarin sudah dicoba auto increment saja, cuma nggak bisa. Kalau ditambahi primary key baru bisa. Nah, untuk add ini alter tabel add jurusan ID seperti ini sih. Yang agak membingungkan mungkin pada foreign key nanti. Nah, untuk soal ketiga, tuliskan perintah yang tepat untuk mengubah tipe data kolom kelamin pada laki-laki jika dua. Nah, ini seperti switch case pada codingan. Nah, ketika diklik satu yang tampil laki-laki, ketika diklik dua ya hasilnya perempuan, seperti itu. Lanjut, tuliskan perintah untuk mengubah posisi. Oh, ini untuk mengubah posisi urutan dari atribut itu dipindah-pindahkan. Jadi alter tabel modify jenis kelamin after nomor HP saya pindah enggak satu persatu dahulu karena kalau dua langsung tidak bisa. Untuk soal nomor 5, menghapus constraint pada email. Nah, ini untuk menghapus suatu atribut pakai alter tabel drop. Tentu saja diketikkan dulu nama tabel dan nama atributnya, seperti itu. Ya, lanjut ke tugas praktikum 4. Nah, di sini masuk ke diagram. ERD itu langkah awal di mana masih berupa kotak-kotak dan belum detail varchar berapa, ini berapa, dan lain-lain. Konseptual CDM itu lebih sudah ke next step. Nah, untuk PDM, physical data model, ini lebih ke finalnya. Jadi ketika PDM sudah jadi tinggal input ke database saja. Nah, ini contoh one to one, one to many, dan many to many. Sopir menyetir mobil satu-satu kan tidak mungkin dua satu. Komputer memiliki prosesor. Ibu mempunyai anak. Ini one to many ya, karena satu ibu bisa menghasilkan beberapa anak, satu anak tidak bisa menghasilkan beberapa ibu. Nah, langsung ke dosen ke mahasiswa. Satu dosen bisa memiliki banyak siswa dan mahasiswa dapat memiliki banyak dosen. Untuk ketiga ini ada CDM, kardinalitas. Nah, ini A1 itu one, 2 mengajar, 3 one, B1 one, B2 memimpin, B3 one, C1 many mempunyai. Jadi tidak ada kata yang sama. Kalau sama tidak boleh, karena harus berbeda kata-katanya. Mempunyai, memimpin, mengambil, dan lain-lain. Seperti itu. Dari soal nomor 3 pada PDM. Nah, ini saya membuatnya di Power Design. Jadi ketika many to many, maka harus ada tabel tambahan seperti itu. Ini PDM ini keren karena sudah detail kalau menurut saya. Untuk soal nomor 5, jelaskan
macam constraint. Wah, ini seperti tadi, primary key adalah kunci utama, seperti patokan utama dari suatu tabel. Untuk foreign key hampir sama, tapi beda sih. Karena foreign key pasti mempunyai primary key di tabel lainnya, yang disebut tabel induk. Unique digunakan untuk di primary. Ini digunakan biasanya untuk email, username, itu pakai unique biasanya, karena harus beda dengan yang lainnya. Not null ini digunakan untuk bahwa data itu tidak boleh kosong. Check digunakan untuk memeriksa apakah nilai dalam kolom tersebut memenuhi syarat. Jadi ada syarat tertentu pada saat mengisi suatu database. Ya, kiranya itu untuk sementara ini pertemuan 1 sampai dengan 4 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Adi Setiawan, NPM 06.2020107295. Terima kasih.